Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wa kaifa halukum ayyuhal musyarikun al-kiram? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi ni'mah al-'azimah wa biha istata'na al-ijtima' fi hadhihi al-qa'ah al-ibtiradiyah wa iltaqayna fi hadha al-yawm fi al-yawm al-awwal min hadha al-usbu' wa wasalna al-yawm ila al-usbu' al-thani min hadha al-shahr. Fi ay shahrin nahnu al-an? Apa ya? November. Wasalna al-yawm ila al-yawm al-awwal min al-usbu' al-thani min syahri November. Nashkurullah azza wa jalla, ra'ayna ba'da al-musyarikin qad hadaru ma'ana huna fi hadha sabah al-mubarak fil maw'id al-muqarrar. Wa ba'da syukri ala ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, hayya nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala hadiyan ila siratil mustaqim wa sirajan muniran. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala bashiran wa nadhiran. Basyara lil muttaqin bi na'imillahi subhanahu wa ta'ala, bi na'imillahi bi ridahu bil jannah wa na'imiha, wa anzara al mulhidin, anzara al munafiqin, anzara al kafirin bi adzabihi subhanahu wa ta'ala wa bi nari jahannam. Ayuhal hudur al-kiram, fi hadzal yawm al-mubarak sanastamirru darsana kama akhbartu lakum fi liqa'ina al-akhir fi al-usbu' al-madi yawm al-jum'ah, annana fi yawm al-ithnain sanastamirru darsana fi darsil kitabah. Qabla dhalika idzan hayya nabtadi darsana fi hadha sabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asallahu subhanahu wa ta'ala ay yuyassira lana umurana wa ay yusahhil lana fahma kitabihi al-aziz wa biwasitati al-lughah al-arabiyyah al-karimah al-mujibah. Ayyuhal hudur al-kiram, nahnu sanata'allam al-kitabah al-yawm. Antum tu'idduna al-qalam wa tu'idduna al-qaratis hatta taktubu ala al-qaratis al-jumal al-arabiyyah allati sanata'allamuha. Wa ista'iddu bil mufradat, ista'iddu bil qawaid allati qad ta'allamtumuha fi marahil wa fi fusul dirasiyah madiyah. Ibu bapak sekalian, disiapkan alat tulisnya untuk belajar kitabah hari ini. Siapkan mufradat yang pernah dipelajari beserta kaidah
yang sudah dikaji pada tingkat-tingkat sebelumnya. Walakin qabla an nakhtuwa ila darsil kitabah fa nutih awalan al-fursah lil muqaddimah liman yuridu aw liman lahu daurun liman yalzamu alaihi an yatadarrab bil kalam fi hadha sabah al mubarak. Atlub al-isma min ar-ra'is. Man alladhi sayataqaddam amamana fi hadha sabah bil lughati al-arabiyyah ya Sayyid ar-Rais. Hadza yaum muqaddimah Sayyidah Penny. Tafadhali Sayyidah Penny. Alhamdulillah ra'ayna annaha qad hadarat ma'ana. Ahlan wa sahlan bika ya Sayyidah Penny. Naam. Ahlan wa sahlan biki ya Sayyidah Penny. Naam. Ahlan wa sahlan biki ya Sayyidah Penny. Ahlan bik. Kaifa haluki fi hadha as-sabah? Alhamdulillah ana bi khair, sehat. Alhamdulillah. Kaifa halul usra? Ana bi khair walhamdulillah aidan. Ya Sayyidah Penny, kaifa halul usra? Musra. Kaifa. Bi khair. Sehat. Ibnuka ghaba kathiran fi fasli bahasa Arab Qur'ani. Ibnuka ghaba kathiran fi ghaib. Ibnuka ghaibun kathiran fi fasli abiki. Kaifa haluhu? Alhamdulillah bi khair. Hal huwa mashghul? Wal masbul. Hal huwa mashghul? Wal huwa masbul. Hal huwa mashghul? Hal huwa masbul? Naam. Hadha su'al minni. Ibnuka hal huwa mashghul? Ibnu. Hal anti musta'iddah lil kalam hadha sabah? Mulai Pak Guru ya. Hal anti musta'iddatun lil kalam hadha sabah? Naam. Naam, ana. Naam, ana akalam. Hal anti musta'iddah lil kalam? Naam, ana musta'idah akalam. Naam. Ahlan, tafaddali ya Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ismi Penny. Askunu Jakarta Al-Markaziyah. Ata alam al-lugha Arabiyah fi marhala mutawasito al-juzu at-sani. Kaifa halukum ya Sayyidah? Alhamdulillah. Nabi khair. Asraja suduru anakum khairon wa sa'idah. Ata alam lugha Arabiyah fi marhalam mutawasitoh al-juzu asani ismu mudarisi Sayyid Erta Mahyudin wa sabur lil yu'alimna wa rajul daki wa karim. Ujibu alugha Arabiyah rahma inaha so'bah.
At-ta'alam al-lughah al-arabiyah daiman mahma kanat su'ubatuha. Ajidu ma'ubah fil hadisi bisabab qolatul mufradat. Ana uqadimul bernamaj atali ila sayyidatil Ustaz Al-Karim Erta Wahyudin. Syukran, tawadul. Baik, syukran laki ya Sayyidah ala hadha taqdim al-jamil, ala hadhihi al-muhawalah al-jayyidah. Baik, ayuha sadah wa sayyidat, ayuha al-musharikun al-kiram, nastamirru al-an ba'da al-muqaddimah wa tadrib ala al-kalam min sayyidatina Sayyidah Penny Sri Astuti, nata'allam al-kitabah wa ibtida'an li dhalik hayya nulahiz ma'an al-mulahazah, naqra ma'an wa nata'allam ma'an al-mulahazah min al-kitab. Coba kita pelajari ini ya, ada ungkapan bagus. Ini salah satu gaya dan struktur dalam bahasa Arab ya. Bahasa itu Ibu Bapak sekalian, setiap bahasa itu walaupun antar bahasa itu memiliki keserupaan, kesamaan, tetapi di dalam beberapa hal tentu setiap bahasa punya kekhususan. Kekhususan itu yang kemudian mengantarkan kepada ya, menyebabkan adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Dengan demikian, kalau kita belajar bahasa, tidak cukup hanya dengan menerjemahkan. Tidak cukup hanya dengan menerjemahkan. Bahasa itu kita meniru ya. Bahasa itu kita meniru. Apapun yang orang Arab katakan, kita tiru bagaimana mereka mengungkapkannya. Dengan demikian, kita harus sering berinteraksi dengan kalimat, ya, baik kalimat-kalimat itu dalam bentuk yang tertulis seperti yang kita baca, atau kalimat yang diungkapkan secara langsung. Sehingga kita bisa menirunya. Nah, sekarang mari kita amati gaya orang Arab, gaya bangsa bahasa Arab mengungkapkan ide pikirannya, lalu nanti kita tiru bersama-sama. Tafadhal. Naqra al-mithal al-awwal. Ya, naqra al-mithal al-awwal. Kita baca contoh pertama, Ibu Bapak sekalian. Yu'minu muslimu bima Yu'minu muslimu bima ja'a fil Qur'an min Ahkamin. Hendaklah kami. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ. Paham ya? Ja'a. Ma makna ja'a? Apa artinya ja'a? Datang. Ja'a fil Qur'an. Turunnya Al-Qur'an, datangnya Al-Qur'an. datang Fil Qur'an. yang ada di dalam Quran, ada di dalam Quran. Ya Ibu Bapak pahami yang ada dalam Al-Quran itu ada apa saja dalam Al-Quran? Ada Perintah, larangan, Perintah, larangan. Terus? Apa? Cerita apa Cerita. kalau Ada cerita, apalagi ada harapan, hukuman, iya ada hukuman, Oh, ada berita tentang Berita masa surga. lalu, Iya. ada Ada berita tentang masa depan, gitu ya. ya. Ada nasihat, ya. Ada cerita. nasihat. Nah, ada juga informasi tentang ilmu pengetahuan, kan banyak kalau. Nah, di antara yang ada dalam Al-Quran adalah min ahkam. Ya, di antara yang ada adalah min ahkam. Jadi kita bisa membalik ya cara berpikirnya bahwa salah satunya adalah hukum adalah salah satu yang ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Hukum adalah salah satu yang ada di dalam Al-Quran.
Al-mithal atsani. Yusolli Yusolil muslimu Yusolil muslimu ma yajibu yajibu alaihi. ayajibu yajibu alaihi min faraidi. Faraidi. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Sholatnya faraidi itu apa sih? Yusolli. Faraid itu ya, faraid ini Bu Rita. Salah satu usaha nanti kalau Ibu ini, tapi ini cocok ya kalau Ibu mau belajar mandiri, membaca sendiri gitu ya, yang belum, walaupun belum dipelajari, nanti kok ini kata ini belum paham gimana ya cara memahaminya. Coba Ibu lihat ya, salah satu caranya adalah itu di antara ciri khusus bahasa Arab itu adalah dia berasal dari 3 huruf. Apa, Bu Rita? Berasal dari 3 huruf, Pak Guru. Ya. Nah, nanti dari 3 itu bisa berkembang menjadi banyak huruf, dari 3 jadi 4, jadi 5, jadi 6. Nah, salah satu manfaatnya kalau kita paham 3 huruf itu, kita nanti akan terbantu untuk memahami makna sebuah kata dengan jumlah-jumlah yang lain. Karena kita anggap bahwa 3 itu sebagai kuncinya. Nah, seperti yang tadi ya, tetap ya, dalam pengalaman ini bagus ya, sebagai pengalaman real Ibu. Faraid kan tidak paham. Gitu. Coba sekarang Ibu lihat. Gitu ya. Faraid itu berapa huruf? 4. Iya. Gimana ngitungnya sehingga jumlahnya 4? Fa, ro, sama hamzah, do. Itu ada alif di situ, Bu. Ada fa, alif jadi 5 ya. ada ro, ada alif, ada hamzah, dan ada dot. Nah, kira-kira main ini aja nih, main duga-dugaan ya. Kalau nanti keliru nggak apa-apa. Yang penting Ibu ada ini ya, ada pengalaman menduga. Nanti manfaatnya adalah untuk kata-kata yang lain yang kita rasa belum terpahami, kita bisa dengan dugaan-dugaan tadi. Nah, coba lihat. Kira-kira ini 3 pokoknya apa, Bu? Farodo. Bagus. Nih, coba tuh lihat kalau 3 huruf itu. Kira-kira apa? Farodo. Nah. Coba apa kira-kira? Ibu, kalau sholat pakai lafal niat enggak? Fardu, iya. Iya, coba. Apa itu waktu mengatakan fardu? Usolli fardu zuri. Iya, usolli fardu zuhri. Itu apa maksudnya? Fardu zuhri. Sengaja aku. Terus? Sholat zuhur misalnya. Ada fardunya gitu. Apa maksudnya? Fardu Iya. zuhur. Iya, sholat wajib zuhur. Iya, gitu kan. Sholat wajib. Nah, sama fardu dengan faraid itu. Faraid itu ada hubungannya wajib. Fardu gitu. Oh, fardu wajib. Nanti untuk yang lain juga begitu. Untuk yang lain-lain juga begitu. Sehingga nanti caranya nanti kalau Ibu menemukan lagi nanti kondisi seperti ini, coba ini, Pak Guru, saya belum paham kata ini ya, gitu ya. Tapi saya coba duga-duga kira-kira begini, gitu, dengan mempertimbangkan 3 huruf. Betul nggak? Cocok nggak dugaan saya? Itu bagus nanti. Iya, iya. Faraid ya, faraid. Itu kan sesuatu yang harus, ya, sesuatu yang harus. Oke, itu dia. Terima kasih Pak Guru. Oke. Pak Guru, saya tanya Pak. Iya. Pemakaian fardu dengan yajibu, wajib atau di sini yajibu. Itu pemahaman kita kan sama wajib, Pak. Mungkin kalau di bahasa Arab ini gimana cara memisahkan makanya, Pak? Iya, baik. Kalau yajibu itu identik dengan status hukumnya. Tuh, status hukum. Nah, kalau untuk fardu ya punya makna yang sama ya, punya makna yang sama juga sih.
antara fardu dengan yajibu. Fardu dengan yajibu. Cuma kalau wajib itu ya, wajib itu dia kalau bahasa lain itu lebih ini ya, kira-kira istilahnya dia lebih sering digunakan sebagai bahasa teknis hukum, gitu, teknis hukum daripada fardu. Kalau itu secara makna sih sinonim, Pak, ya, secara sinonim. Penjelasan lebih lanjut nanti akan ada dimasuk dalam ilmu di apa namanya di usul fiqh ya, di usul fiqh nanti akan ada penjelasan lebih lanjut yang lebih detail. Tapi detailnya itu karena kaitannya dengan nanti dalam pembahasan hukum. Tapi kalau dalam komunikasi sehari-hari untuk pemahaman sehari-hari kita itu dianggap sinonimnya aja yang bisa digunakan secara bergantian. Baik, Pak. Iya. Ya, kita lanjutkan. Nah, silakan dibaca al-faqrah al-ula, as-satr al-awwal. Tajidu fil ibarati allati tahtaha allati tahtaha khatun ma al-mausuliyah wa min al-bayaniyah. Iya, baik. Pernah dengar istilah al-mausuliyah? Pernah. Iya. Si mausul cuma. Iya. Jadi itu ilmunya ya, ada isim mausul. Ada ma. Salah satu ma itu mengindikasikan kan kalau kita mengatakan apa ya, kalau kita mengatakan apa ya itu kan belum spesifik. Saya belum saya lihat. Nah, misalnya nih saya katakan ke Pak Andi misalnya sebagai contoh. Saya suka apa yang Bapak tanam di depan rumah. Belum spesifik betul kan, belum spesifik betul karena Pak Andi ada bunga-bunga yang ditanam di depan rumah? Ada, melati. Semuanya melati. Ada lagi tanaman obat misalnya. Ya kan itu semua ditanam kan, gitu ya. Kan itu kan umum sifatnya. Apa yang Pak Andi tanam di depan rumah. Nah kemudian berikutnya ada min al-bayaniyah. Ada min al-bayaniyah. Al-bayan kan dari kata bayan ya, bayan. Untuk menjelaskan lebih lanjut ini apa yang ditanam di depan rumah itu ada lebih spesifiknya apa gitu. Lebih spesifiknya apa di antara sekian banyak yang ditanam tadi. Misalnya kalau dalam Pak Andi tadi versinya Pak Andi di situ ada bunga dan ada tanaman herbal gitu. Maka saya bisa mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia saya itu kan saya itu suka apa yang Pak Andi tanam di depan rumah, yaitu yang mana nih maksudnya nih bunga-bunganya, gitu ya, penjelasan tentang itu. Tapi kalau orang Indonesia kemudian cara mengungkapkannya tidak seperti gaya bahasa Arab ya, gaya bahasa Arab orang Indonesia mengatakan saya suka bunga melati yang Pak Andi tanam di depan rumah. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab seperti tadi dulu disebutkan secara umum, ya secara umum itu yaitu apa yang Pak Andi tanam di depan rumah, kemudian diberikan penjelasan lebih lanjut ya, lebih spesifik ya, lebih spesifik tentang apa yang dimaksud, yaitu tadi tentang apa herbalnya, apa bunganya, atau pohonnya bisa begitu. Yang umum ini ya, ini diungkapkan dengan ma'al mausuliyah. Kemudian penjelasan lebih spesifik itu diungkapkan dengan min al-bayaniyah. Oke, dilanjutkan. Siapa yang ingin berlatih membaca berikutnya? Mana Pak Guru? Silakan. Fa'abaroh yaumin muslimun bima ja'a fil koroni min Quran
min ahkam. Karena ma'anaha yaumin muslimun bil ahkam ma lati ja'ata fil Quran. Iya, bagus ya. Ya, pertama ini salah satu yang sering akan menyelamatkan kita kalau kita masih dalam proses belajar ini adalah ya kalau kita belum pernah dengar, belum ingat dan sebagainya. Salah satu kuncinya itu kalau mau naik turun dulu Pak Andi. Kan baknya kan naik ya. Ya, baknya naik berarti airnya turun dulu. Oke. Kemudian kalau di ujung ada tak marbutoh, sebelum tak marbutoh itu dibacanya a. Ya. Coba bagaimana jadinya? Fa'abaroh. Baik, belum kena ya. Fa'ibaroh jadinya gitu. Fa'ibaroh. Ya, kan bahasa Indonesia jadinya ibarat. Ya, ungkapan. Baik, ini ingin mengatakan ya, penjelasan ini mengatakan bahwa ungkapan fa'ibaratu yu'minul muslimu bima ja'a fil Qur'ani min ahkam, kan tadi yu'minu percaya, al muslimu bima apa yang ja'a tadi sudah kita bahas ya, ada fil Qur'an min ahkam dari hukum, karena makna ya, karena makna maksudnya adalah dengan kata lain yu'minul muslimu bil ahkamil lati ja'at fil Qur'an. Ini ada baliknya. Kita orang Indonesia biasanya menggunakan gaya yang kedua ini. Yu'minul muslimu bil ahkamil lati ja'at fil Qur'an. Daripada kita mengatakan saya suka apa yang Pak Andi tanam di depan rumah dari tanaman herbal, kita orang Indonesia lebih mudah dan bukan lebih mudah, tapi kita tidak biasa menggunakan gaya itu. Yang kita gunakan adalah saya suka tanaman herbal yang Pak Andi tanam di depan rumah. Nah, orang Islam percaya kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dari hukum, gitu ya. Kita tidak terbiasa mengatakan begitu. Kita lebih biasa mengatakan umat Islam percaya kepada hukum, gitu ya. Percaya kepada hukum yang ada di dalam Al-Quran. Apakah ini sama persis? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Karena ungkapan yang pertama ini, ya, maksud yang pertama adalah yu'minul muslimu bima ja'a fil Qur'an min ahkam, ini ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada banyak isinya. Tapi di sini yang mau difokuskan adalah tentang hukum yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau ungkapan yang kedua ini lebih lugas, lebih tegas untuk mengatakan bahwa yang sedang dibicarakan di sini adalah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Coba baca ulang, Pak Andi. Fa'ibaratu. Oh ya. Fa'ibaratu diulang ya, dengan beberapa perbaikan tadi. Fa'ibaratu ya yu'minul muslimun bima ja'a fil Quran min ahkam. Karena maknaha yu'minul muslimun bil ahkam. Nah, bil ahkam taja'ati fil Quran. Iya, baik. Yang berikutnya. Pak Guru. Saya Pak Guru. Tafadhali ya Sayyidah Wati Karli Novia. Baik. Wa ibaratu
yusalliyul muslimu ma yajibu alaihi min faraidi kana maknaha yusalliyul muslimu apa nih? Faraido allati yajibu alaihi. Allati tajibu alaihi. Bu Wati pernah belajar itu yang layan sorib belum? Layan sorib yang seperti apa ya, Pak Guru? Oke, lewatkan aja. Nanti akan Baik. belajar insya Allah. Oke, ya. Ungkapan ini ya, wa ibarah yusallil muslimu ma yajibu alaihi min faraid. Ini gaya yang tadi ya. Ya. Muslim sholat, melakukan sholat ya, yang wajib baginya dari fardu-fardu gitu. Yang wajib baginya dari fardu-fardu. Nah, ini di ungkapan ini kemudian lebih lugas gitu mengatakan bahwa Muslim sholat yang fardu, sholat fardu yang wajib baginya. Muslim melaksanakan sholat fardu yang wajib baginya. Ya, sholat fardu yang wajib baginya. Ya. Itu jadi, nah, dengan demikian Ibu Bapak sekalian, ini ungkapan yang pertama maupun ungkapan yang kedua, katakanlah gaya ya. Gaya pengungkapan yang pertama dengan yang kedua, itu dalam bahasa Arab itu biasa. Tetapi bagi kita, untuk pelajaran kita sekarang, ketika kita mengungkapkannya atau ketika kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, kita tidak menerjemahkannya seperti gaya yang pertama. Dengan kata lain bahwa gaya pertama maupun gaya kedua, kita menerjemahkannya dengan satu gaya. Ya, dengan satu gaya. Sama dengan begini, Ibu Bapak sekalian, yang dasar ya. Misalnya kalau kita berkata begini, ini yang dasar sekali ya. Dalam bahasa Arab kan kita temukan ada yang namanya ismiyah dan ada fi'liyah. Ini contoh yang sangat sederhana sekali. Ini orang Indonesia yang belum belajar bahasa Arab pun bisa langsung paham ini karena ini sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Oke. Apa bacanya? Ahmad Yaskurullah. Iya. Syukron. Ahmadu. Coba Bu Penny. Ahmadu. Syukurullah Ahmad. Ahmadu yasakarullah. Iya, baik. Coba Bu Rita. Ya, Ahmadu yaskurullahi. Iya, baik. Ibu Rita pakai Allahi apa pertimbangannya? Karena mudhof ilaih. Iya, bagus. Mana mudhafnya, iya. Bu? Mana mudhafnya, Bu? Ahmadu yaskurullah. Ahmadu yaskurullah. Bu Rita. Jadi apa namanya? Maf'ubi. Iya. Bukan nggak jadi batal jadi mudhaf ilaih. Batal karena itu Ya. fi'il, jadi fi'il fa'il jadi maf'ul bi. Iya, Ya. jadi bacanya bagaimana, Bu? Ha. Iya, baik. Nah, ini kan Ibu artinya kan fenomena seperti ini bakal kita sering temukan kalau kita jarang berlatih gitu. Wah, kok gitu ya? Kok gitu ya? Nah, baru gitu. Kalau kita sering berlatih koknya itu jadi cepat gitu. Koknya itu cepat gitu ya. Apa maknanya Ibu Bapak sekalian dalam bahasa Indonesia? Ahmad bersyukur kepada Allah. Iya. Ini ismiyah apa fi'liyah? Ahmad. Iya.
Fi'liyah. Bagus. Apa? Fi'liyah itu terdiri dari apa dan apa? Fi'il fa'il. Iya, bagus. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Yaskuru. Fiilnya itu Ini Yaskur. Ismiyah. Yes. Fiil. Iya, yaskur adalah fi'il. Fa'ilnya Iya. mana? Allah. Baik. Apakah Allah yang bersyukur, Bu? Enggak, Ahmadu yang Berarti bersyukur. berarti nggak cocok kalau begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini kan logika ini sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita nggak terbiasa, kalau kita nggak terlatih menggunakannya, kalau nggak terlatih menggunakan, sekali lagi Ibu Bapak sekalian, saya mendorong terus Ibu Bapak ini supaya terbiasa berlatih kalau belajar bahasa. Dan saya ingin ya kalau bisa jangan hanya pas belajar di kita nih, dimanapun sampai kapanpun Ibu Bapak sekalian, itu ajaklah gurunya, ustadznya, siapapun juga supaya lebih sering berlatih daripada belajar kaidahnya. Mana fa'ilnya? Kalau yashkuru fi'ilnya? gua kalau Iya. Huanya siapa, Bu? Ahmad. Sorry. Ahmad. Baik. Huanya adalah Ahmad. Jadi mana fa'ilnya? Fa'ilnya Ahmad. Fa'ilnya di depan. Ya, baik. Inilah kalau kita mengikuti gaya apa? Gaya naat man'ut. Gayanya seperti biasa kan. Ini kalau mengikuti gaya naat man'ut. Ya. Dia sebut naatnya dulu, baru nyebut man'utnya. Karena bacanya dari kiri. Ini juga nih fi'il, fa'il. Gitu. Gara-gara naat man'ut. Ketika kita mengatakan fi'il fa'il, sebenarnya bukan gitu ya, bukan kita baca dari kiri dari ke kanan, tetapi kita bacanya kanan ke kiri. Jadi kalau ini tidak cocok, ini jadi fi'liyah karena yang muncul pertama adalah pelakunya. Ya, yang muncul pertama adalah pelakunya. Pelaku kalau muncul duluan dalam bahasa Arab bukan disebut sebagai fa'il, tapi disebut sebagai mubtada. Mubtada. Ya, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia sih sama aja ya. Mau disebut di depan apa di belakang, kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek, disebut sebagai pelaku, tapi kalau dalam bahasa Arab dia punya secara berbeda sendiri. Kalau pelakunya disebutkan lebih dahulu, maka pelaku tidak diistilahkan dengan fa'il, tetapi dia diistilahkan dengan mubtada. Nah, kalau mubtada, walaupun setelahnya itu fi'il, tapi tidak disebut sebagai fi'il, tapi disebut sebagai khobar. Nah, barulah nanti ada ilmunya kan. Khobar itu ada banyak ragam gitu. Tapi ini namanya mubtada khobar. Kalau terdiri dari mubtada khobar, bukan fi'liyah namanya, tapi ismiyah. Ini gampang sebenarnya Ibu Bapak sekalian. Cuman kalau nggak sering, ya kalau kita nggak berlatih menggunakannya, mengungkapkannya, sering ketukar jadinya. Sering ketukar jadinya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah mubtada khobar, ini adalah ismiyah. Ketika dia berubah menjadi fi'liyah, jadinya bagaimana Ibu Bapak sekalian? Yaskuru Ahmad. Ya, Ahmad. Yashkuru Ahmad. Oh, Yaskuru Ahmad. Oke. Nanti punya maksud yang berbeda bisa juga ya. Maksud yang berbeda kalau susunannya adalah Yashkuru Allah Ahmad. Itu bisa juga. Ini nanti ada penjelasan lebih lanjut. Baik, kita lihat kan ada dua variasi ini kalimat. Ada dua variasi kalimat ini. Apa makna kalimat pertama? Si Ahmad bersyukur kepada Allah. Ya, kalimat kedua apa maknanya? Bersyukur Ahmad kepada Allah. Bersyukur Ahmad kepada Allah. Begitu ya. Tidak begitu. Tidak sama begitu. nih. Tidak begitu karena dalam bahasa Indonesia
tetap saja subjeknya dulu, baru predikat, baru objek. Gitu. Walaupun dalam bahasa Arab bersyukurnya predikatnya lebih dahulu. Tetap kalau dalam bahasa Indonesia kita ungkapkan maknanya sama. Ahmad bersyukur kepada Allah. Kalimat yang pertama Ahmad bersyukur kepada Allah. Kalimat yang kedua juga Ahmad bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ada perbedaan karakter bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dapat ya idenya ya? Insya Allah, Pak. Dalam bahasa Arab ada fi'liyah, ada ismiyah, tapi kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia yang ada itu ismiyah saja. Gitu. Dari dulu kan kita taunya apa? Sarimin pergi ke pasar, deng 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 deng, gitu. Nggak pernah ada dengar ya? Pergi Sarimin ke pasar. Gitu. Iya, sorry. Kalau nanti ada kalimat seperti itu ya pergi Sarimin itu tuh dalam bahasa Indonesia itu bukan sebuah, itu sudah jadi gaya bahasa. Ya, sudah jadi gaya bahasa. Gaya bahasa itu artinya punya penjelasan lebih lanjut. Nah, begitu juga halnya ini Ibu Bapak sekalian, intinya bahwa mau ada dua gaya, gaya pertama dengan gaya kedua, kita tetap memahaminya, mengungkapkan dalam bahasa Indonesia dengan gaya yang kedua ini. Sama gitu. Seperti yang tadi ya, mau ismiyah atau fi'liyah, kalau diungkapkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap menggunakan gaya ismiyah. Gitu. Nah, kalau dalam hal ini kira-kira, dalam penjelasan lebih lanjutnya, kalau di dalam kalimat itu ada ma al-mausuliyah dengan min al-bayaniyah, kalau diterjemahkan seolah-olah tidak ada ma al-mausuliyah dan tidak ada min al-bayaniyahnya. Jadi digabung menjadi satu, gitu ya. Digabung menjadi satu. Bima ja'a min ahkam, itu bima ja'anya itu digabung dengan hukum gitu, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat terjemahannya sekarang. Kalimatnya apa? Yu'minul muslimu bima ja'a fil Qur'ani min ahkam. Ketika diterjemahkan, orang Islam meyakini hukum-hukum. Dalam teks Arabnya, hukum-hukumnya ada di akhir. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, hukum-hukumnya menjadi di depan, mengganti posisi. Bisa diikuti maksud ini? Ilmu pertama yang perlu kita miliki ketika kita memahami ya, kemudian kita menerjemahkan, ini bahwa kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bukan berarti kata demi kata dalam bahasa Arab kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini tidak mudah bagi kita, saya paham. Karena kalau kita lihat cara guru kita di banyak tempat, kalau mengajar bahasa Arab, guru kita seringnya begitu. Dibaca Arabnya, lalu Indonesianya, dia baca Arabnya, langsung Indonesia, dibaca Arabnya, lalu Indonesianya, baca Arabnya, lalu Indonesianya. Tanpa menjelaskan bahwa itu makna kata, kalau kita gabungkan menjadi kalimat akan seperti ini. Seringnya itu hanya dibaca, kemudian itu. Contoh berikutnya, yusallil muslimu ma yajibu alaihi min faraid. Ini faraidnya ini dibawa ke ma. Lalu ini yajibunya ini ke belakang jadinya. Orang Islam sholat fardu yang wajib bagi. Nah, seolah-olah kan kalau di sini itu seperti yang tadi sudah kita lihat, seolah-olah kan di sini yusallil muslimu al-faraidul lati tajibu alaihi. Kalimat yang pertama apa terlihat ma al-mausuliyahnya? Yang pertama bima. Yang mana?
Ya ini I- yusallil Oh, muslim. muslimu. Terlihat yajibu. ma'al mausuliyahnya. Mausul ma Wajib. Terlihat ya. Iya. Yajibu. Ya, terlihat min al-bayaniyahnya. Ada Lihat, min Ada. faro. Ya, ada min. Farodu. Di kalimat yang kedua, terlihat ma'al mausuliyahnya. Terlihat tidak dari ada. alati. Sudah tidak Tidak. ada diganti. Itu bukan ma'al mausuliyah. Itu isim. Itu memang isim mausul ya, Oh, tapi isi bukan mausul ma'al maksud saya. Ha. Iya, tapi itu bukan ma'al mausuliyah. Iya, bukan. Di kalimat yang kedua, apa terlihat min al-bayaniyahnya? Enggak. Tidak Tidak. ada, Pak. Tidak. Tapi inilah yang kita gunakan kalau kita memahaminya, kalau kita mengungkapkan pemahaman dalam bahasa Indonesia, atau kalau kita menerjemahkannya. Kalimatnya yang pertama ini, gaya ini, kalau diterjemahkan seperti seolah-olah ya, seolah-olah tidak ada ma'al mausuliyah, tidak ada min al-bayaniyahnya. Nanti kita bisa balik, Kalimat berikutnya. Fahimah. Fahimah tulabu ma. Tulabu. Tulabu Ta'amuhu Tayamu. wa wudu'i. min Tayammum. tayamu Wa wudu'u. wa Min tayamumin Wa wudu'i. wa wudu'in. wudu'in. Karena itu tidak ada alif lamnya ya, tidak ada alnya dan bukan mudhof. Terlihat ma'al mausuliyahnya. Ada. Ma mausuliyah ada ma. Ah, sama Ada ma ya. Ya. Gimana? Setelah kata apa? Tulabu. tabu. Baik. Min al-bayaniyahnya terlihat. Ada min. Min ada. Sebelum kata apa? Min Tayamumu. tayam. Nih. Ketika dimaknai ini yang setelah ya, yang berada setelah min al-bayaniyahnya itu ditaruh pada posisi ma al-mausuliyahnya. Sehingga coba lihat maknanya. Para pelajar paham. Kalau ini kan para pelajar paham kan itu adalah padanan atau terjemahan dari ungkapan fahima at-tullabu. Iya. Ya itu ya. Itu tayammum wa wudu yang terletak setelah min itu menggantikan kata ma. Sehingga ma dan min itu tidak ada arti di sini, tidak diartikan. Misalnya coba lihat ya. Para pelajar paham tayamum dan wudu yang telah dipelajari. Ada nggak muncul kata apa yang di sini? Di terjemahannya? Nggak ada. Ada tidak muncul kata dari di dalam terjemahannya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kan kalau dalam kita ungkapan dalam bahasa Indonesia seolah-olah ini tidak ada. Ada, kalau dalam bahasa Arab tetap ada nanti. Kemudian gitu ya, posisi yang setelah atulab ini, posisi ma itu diganti dengan ungkapan yang terletak setelah min. Oke. Nah, coba kita lihat berikutnya. Ini, baca kalimat berikutnya. Cinta fa'al aulad bima Ya. min ulumin. Iya. Bima talaqauhu min ulumin. Ingat ya, tadi ada ma mausuliyah, ada min al-bayaniyah, ma al-mausuliyahnya itu diganti oleh ungkapan yang terletak setelah min al-bayaniyah. Ada kata apa setelah min? Ulumin. Nah, ulum. Jadi ulum di sini maknanya menggantikan posisi ma. Sehingga dimaknai anak-anak memanfaatkan. Dari mana memanfaatkannya kan dari sini. Walaupun intafa'anya duluan seperti yang tadi ya, walaupun ini fi'liyah, kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia tetap subjeknya dulu. Anak-anak memanfaatkan apa? Memanfaatkan ilmu talaqauhu yang telah mereka terima.
yang telah mereka terima. Oke, kalimat berikutnya apa? Akhoda. Akhadtu ma fi Akhadtu Ma durji ma fil durji ma min fid durji min min kutubin wa Kutubin. min majalatin. kutubin wa majallat. majalah. Majalatin. Tuh, terlihat itu ada min bayaniyahnya sebelum kata apa? Ya, sebelum Min kata bayannya. kutubin. Kutubin. Tubin. Ya, maka Ya. ini nih kita ini maju untuk menggantikan Ma. ma. Ma ya. Akhadtu apa maknanya? Ngambil. Apa yang saya ambil? Majalah dan buku. Nah, itu langsung ya, Kitab dan saya. Maka maknanya menjadi saya mengambil kitab dan Kitab. majalah yang berada di dalam laci. Laci. Yang berada di dalam laci. Contoh terakhir. Arafat tullabu minal ulumi Arafat tullabu ulum min min ulumi ulumi ma ma wajaba alaihim alaihim min ta- ta'allu Ta'allumuhu. ta'allumuhu. Iya, baik. Ini gaya yang ketiga nih, gaya yang ketiga. Gaya ketiga dalam arti min al-ulumnya udah muncul duluan. Baru ma al-mausuliyahnya. Kalau udah seperti ini, maka ketika menerjemahkan menjadi lebih mirip dari segi urutan. Para pelajar mengetahui, kan dari sini nih, arafatul labu. Para pelajar mengetahui. Minal ulum. Nah, minnya tidak diterjemahkan darinya. Ilmu ma wajaba alaihim ta'allum. Tidak muncul kan apa yang, langsung yang harus mereka pelajari. Itu. Baik, ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Untuk tahap pertama kita coba untuk memahami dulu ya. Tahap pertama mencoba memahami dan mengungkapkannya. Pada tahap berikutnya nanti kita akan minta Ibu Bapak sekalian untuk mencoba meniru gaya dan ungkapan ini. Ma min gitu ya. Ma min. Logikanya seperti tadi, dari yang umum dulu baru ke yang khusus. Saya asal pergantian dari ma mausuliyah itu kepada tadi alati, ya. Itu timbulnya dari mana alati itu, Ustaz? Dari segi makna ya, dari segi makna isim mausul itu ada makna yangnya. Ya, ada isim mausul. Kan alati, ya. Alati ini kan kepada jenis kemuannasnya. Ya. Mufrad muannas. Nah, yang pertanyaan saya ini tahu tuh timbul mufrad muannas ini dari mana awalnya ini ngambil? Nah, penggantinya. Kalau pertanyaannya dari segi muannasnya, maka akan berlaku kaidah umum tentang isim mausul. Isim mausul ketika dia menjadi sifat, maka mengikuti mausubnya, gitu. Isim mausul ketika menjadi na'at, maka dia akan mengikuti man'utnya. Al-faraid mudzakkar apa muannats? Faraid muannas. Iya, maka cocoklah kalau allati gitu. Oh, betul. Nah, kalau dari segi iyangnya tadi adalah karena ada kesamaan dari segi makna ya, bahwa isim mausul itu memiliki makna. Minimal makna yang dalam konteks sebagai sifat sebagai na'at. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Nah, kalau tidak, kita lanjutkan dengan ini. Coba ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Saya natadarrab alat terjemah.
Latihan H. Ya. Dicoba dulu ya, dicoba dulu sesuai dengan kemampuan ibu-ibu, bapak-bapak masing-masing. Lalu nanti kita diskusikan. Ada 7 kalimat. Ada 7 kalimat yang semampunya dulu untuk sesi ini. Nanti kalau tidak tuntas di kelas, kita ibu-ibu bisa lanjutkan secara mandiri. Mudah-mudahan ada waktu yang bisa dialokasikan. I'malu ala ma tayassara lakum minat tamrinat al-mawjudah huna li ala hudud zaman al-waqt alladhi ladaina fi hadhil fursah. Kita coba kam daqiqah tahtajuna ilaih. Kita coba maksimal sampai jam 9.15 ya, maksimal. Apa sampai jam 9.10 untuk berlatihnya. Sehingga nanti kita bisa ada apa? Kita bisa membahas apa yang ibu bapak sudah hasilkan, walaupun tidak semua tapi sebagiannya saja. Baik, ana a'taqidu annakum tattafiquna ala iktirahi ana. Sanantazirukum hatta sa'ah at-tasiyah war-rubu' insyaallah. Baik, iktafaina bihadzal qadar lil yaum. Insyaallah sanastamirru bil munaqashah hawla tarjamah allati allaftumuha fi liqa'ina at-tali insyaallah biiznillah. Wa alaikum an tasta'idu bitarjamah awalan hatta nastati'a an natashawar wa an nunakish ma'a al-jami'. Siapkan terjemahannya, insyaallah kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Ashkurukum jazila syukri ayuhal hudur al-kiram ala husnil mutaba'ah wa asta'fukum ala taqsiri fi taqdim hadil madah. Fa fi nihayah fi akhir hadad dars ayya nashkurullah azza wa jalla zahiran wa batinan bi qaulil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.